Bab 891. Semua orang terkejut. Semua orang tampak kaget, kecuali Torodong yang mengetahui identitas Jerry yang tidak diketahui orang lain. Baik Hendrik Hong, Panglima tertinggi wilayah perang kota Raja Guan, maupun Brandon Jiang dari keluarga Jiang, mereka semua percaya bahwa Jerry yang adalah pemuda kaya yang bisa membuat orang seperti Torodong memperlakukannya dengan hormat. Baru setelah Jerry yang mengambil tindakan, mereka menyadari bahwa Jerry yang tidak mengandalkan latar belakang keluarganya, melainkan kekuatannya sendiri. Di wilayah perang, identitas Torodong bahkan mungkin jauh lebih rendah dari Jerry yang. Memikirkan hal ini, ketika Hendrik Hong menatap Jerry yang lagi, matanya penuh dengan rasa hormat, yaitu rasa hormat terhadap orang kuat. Maaf, Tuan Yang, aku secara pribadi akan membawa mereka pergi sekarang. Torodong berkata dengan tergesa-gesa, wajahnya penuh ketakutan, dan hal ini semakin mengejutkan Hendrik Hong dan Brandon Jiang. Wajah Brandon Jiang memucat sesaat, Hendrik Hong sekali bertindak bisa saja menghancurkan keluarga Jiang. Kini, Torodong, yang berstatus lebih tinggi dari Hendrik Hong, ingin secara pribadi mengambil tindakan. Mungkin setelah hari ini tidak akan ada keluarga Jiang lagi di kota Raja Guan. Boom! Tepat pada saat ini, raungan mesin tiba-tiba terdengar. Cit! Segera setelah itu, terdengar suara ban yang bergesekan dengan tanah, dan bau karet yang kuat memenuhi udara. Rolls-Royce yang secara pribadi dirancang khusus tiba-tiba berhenti di pintu masuk halaman, pintu belakang terbuka, dan seorang pria parubaya dengan kedua tangan terkulai buru-buru keluar dari mobil. Di kedua lengan pria parubaya itu, masih ada noda darah yang mencolok dan menakutkan, yang jelas sudah lumpuh. Putra mahkota. Ketika Brandon Jiang melihat pria parubaya itu, dia tertegun sejenak. Pria parubaya yang kedua lengannya lumpuh itu tak lain adalah putra sulung Raja Guan, Herman Guan. Dia bahkan tidak melihat ke arah Brandon Jiang, yang ditahan oleh dua pria kuat bersetelan perang, dan berjalan cepat menuju halaman. Berhenti. Torodong melihat Herman Guan hendak memasuki halaman, maka dia segera melangkah maju, menghalangi pintu, dan menatap Herman Guan dengan dingin. Brandon Jiang sangat ketakutan ketika melihat pemandangan ini. Dia tahu bahwa Herman Guan adalah putra sulung Raja Guan, dan sangat mungkin mewarisi posisi Raja Guan sebagai penguasa di masa depan. Saat ini, Torodong justru menghalangi jalan Herman Guan. Wajah Hendrik Hong juga tampak suram, meskipun dia adalah panglima tertinggi wilayah perang yang ditempatkan di kota Raja Guan, namun, tidak pernah ada konflik antara wilayah perang dan keluarga kerajaan. Kini, putra mahkota dari keluarga kerajaan Guan datang secara pribadi, yang membuatnya merasakan tekanan besar. Jika keluarga kerajaan Guan benar-benar ingin menghadapi Jerry Yang, maka seluruh kota Raja Guan mungkin akan hancur total. Namun, pada detik berikutnya, terjadi sesuatu yang lebih mengejutkan Brandon Jiang dan Hendrik Hong. Halo, aku adalah putra mahkota dari keluarga kerajaan Guan, dan aku ingin bertemu Tuan Yang. Herman Guan berkata dengan hormat. Apa? Wajah Brandon Jiang penuh dengan ketidakpercayaan. Dalam kesannya, Herman Guan selalu sangat sombong. Kecuali di depan Raja Guan, dia belum pernah melihat Herman Guan berpose serendah ini. Hendrik Hong juga melebarkan matanya, menatap lekat-lekat sosok pemuda itu dari belakang. Pada saat ini, Jerry yang sedang berkabung, dan menjaga sendiri peti mati Dr. Feng, dengan punggung menghadap semua orang, bahkan jika Herman Guan secara pribadi datang berkunjung, dia tidak berbalik sama sekali. Torodong tentu saja tahu identitas Herman Guan. Dia melirik Jerry Yang, melihat Jerry yang diam saja, dia kemudian berkata dengan dingin, Tuan yang sedang sibuk saat ini, silakan kembali, putra mahkota. Plop. Herman Guan segera berlutut, menghadap ke arah Jerry Yang, dan berkata dengan lantang, Tuan Yang, aku datang untuk meminta maaf kepada Anda, aku telah banyak menyinggung Anda sebelumnya, tolong maafkan aku. Jika Anda tidak memaafkanku, aku akan terus berlutut. Adegan ini semakin mengejutkan semua orang. Herman Guan adalah putra mahkota dari keluarga kerajaan Guan,
penguasa yang kemungkinan besar akan mewarisi tahta di masa depan, tetapi sekarang dia berlutut menghadap punggung seorang pemuda. Brandon Jiang merasakan gelombang yang bergejolak di hatinya, dan ketika dia mengingat bahwa putranya Jared Jiang berani mencari masalah dengan Jerry Yang, dia hanya merasakan hawa dingin di punggungnya, yang langsung mengalir ke atas kepala. Seorang pemuda yang bisa membuat seorang putra mahkota berlutut dan memohon belas kasihan, apakah dia adalah eksistensi yang dapat disinggung oleh keluarga Jiang? Bahkan tanpa kehadiran Jerry Yang, satu kata dari putra mahkota mungkin dapat membuat keluarga Jiang menghilang dari kota Raja Guan, bukan? Toro Dong juga sangat terkejut, di awalnya bermaksud mengikuti Jerry Yang ke keluarga kerajaan Guan, tetapi dilarikan ke sini oleh Jerry Yang untuk melindungi Charles Ma. Jadi dia tidak tahu dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi pada Jerry Yang di keluarga kerajaan Guan. Namun yang bisa dia pastikan adalah keluarga kerajaan Guan sangat kuat, dan kekuatan seni bela diri Raja Guan sendiri bahkan lebih luar biasa lagi, dia telah mencapai puncak alam raja. Selain Raja Guan, masih ada banyak keturunannya yang berada pada tahap alam raja, serta beberapa keluarga kerajaan yang mendedikasikan hidup mereka. Jerry yang pergi ke keluarga kerajaan Guan seorang diri, tidak hanya kembali dengan kondisi baik-baik saja, tetapi juga membawa kembali Gisela dari keluarga kerajaan Guan. Saat ini, putra mahkota dari keluarga kerajaan Guan bahkan datang secara pribadi, berlutut, dan memohon belas kasihan pada Jerry Yang. Apa yang sebenarnya terjadi di keluarga kerajaan Guan, hingga bisa membuat putra mahkota yang agung bersikap seperti ini? Tidak hanya Toro Dong, tapi Hendrik Hong dan Brandon Jiang juga berpikir seperti itu. Adapun biang keladinya, yaitu Jared Jiang, dia bahkan lebih ketakutan, saat dia melihat Herman Guan berlutut dan memohon belas kasihan pada Jerry Yang, dia merasa lemas dan tidak berdaya, terduduk di tanah. Hari ini, orang yang paling terhormat dan berwibawa juga mungkin tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Hatinya penuh penyesalan sekarang, jika dia diberi kesempatan lain untuk dilahirkan kembali, dia tidak akan pernah bertindak sombong lagi, bahkan saat dia menghadapi seorang pengemis, dia harus bersikap dengan benar. Hanya saja kesempatan ini mungkin sudah tidak ada lagi. Tuan yang tidak punya waktu untuk bertemu tamu, tidakkah kamu mengerti? Meski Toro Dong tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi dia tahu bagaimana harus bersikap. Jangankan Herman Guan, bahkan jika Raja Guan datang secara pribadi pun, dia akan tetap bersikap sama. Tuan Yang, aku benar-benar tahu aku bersalah. Jika Anda ingin membunuhku, aku dengan senang hati menerimanya. Herman Guan berkata dengan mata merah, aku tidak meminta Tuan yang melepaskanku, aku hanya meminta Tuan yang untuk memaafkanku. Semua orang sudah lama mati rasa dan menatap kosong pada pemandangan ini. Boom! Pada saat ini, Rolls-Royce lainnya berhenti di pintu masuk. Seorang pria tua berpakaian mewah keluar perlahan dari mobil. Raja Guan. Brandon Jiang terkejut saat melihat pria tua itu. Meskipun dia pernah bertemu Raja Guan, namun dia hanya bertemu dengannya pada acara-acara resmi, dan belum pernah bertemu di tempat lain. Raja Guan juga datang secara pribadi, mungkinkah dia juga ingin memohon pengampunan dari Jerry Yang? Bajingan, apakah kamu masih memiliki wajah untuk datang memohon pengampunan dari Tuan Yang? Raja Guan datang ke sisi Herman Guan, mengangkat kakinya dan menendang Herman Guan. Dengan tendangan ini, Herman Guan langsung jatuh dan berguling-guling di tanah sebelum berhenti. Zoro Guan dari keluarga kerajaan Guan, datang untuk memberi penghormatan kepada Dr. Feng. Setelah menendang Herman Guan, Raja Guan berdiri di depan pintu lagi dan berkata dengan lantang. Seperti meminta persetujuan Jerry Yang, jika Jerry Yang tidak berbicara, dia tidak berani mengambil langkah lebih jauh. Brandon Jiang benar-benar tercengang, kakinya lemas, dan dia langsung jatuh ke tanah. Keberadaan menakutkan semacam apa pemuda ini sehingga bisa membuat Raja Guan sangat berhati-hati dalam menghadapinya. Toro Dong dan Hendrik Hong hanya merasa darah melonjak di tubuh mereka, meskipun status wilayah perang di Kyushu sangat tinggi,
bahkan di timur, barat, selatan, dan utara empat perbatasan hanya setara dengan keluarga kekaisaran dan keluarga kerajaan. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Raja Guan dari keluarga kerajaan Guan yang begitu bermartabat akan begitu hormat di hadapan seorang prajurit wilayah perang. Bersambung.